Puluhan warga menggelar doa bersama di lokasi kecelakaan bus yang menewaskan 29 orang di Sumedang, Jawa Barat. Selain mendoakan para korban, warga juga berdoa agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Puluhan warga menggelar doa bersama di Tanjakan Cae, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat. Tempat ini merupakan lokasi kecelakaan bus PO Sri Padma Kencana yang menewaskan 29 orang. Warga yang dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Wado membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mendoakan para korban. Warga juga berdoa agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Sementara itu, pasca kecelakaan, pembatas jalan yang rusak hingga kini belum diperbaiki. Pertama, untuk almarhumah yang menimpa kecelakaan pada beberapa hari yang lalu. Kemudian yang kedua, kami bersama jamaah yang ada di sini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa seluruh kendaraan yang lewat jalur Wado Malangbong, baik kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, kendaraan pribadi, kendaraan umum, kami mohon kepada Allah mudah-mudahan semuanya dilindungi, semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, bus PO Sri Padma Kencana yang membawa 63 siswa SMP mengalami kecelakaan di Tanjakan Cae, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat, Rabu lalu. Bus masuk jurang dan menewaskan 29 orang, termasuk sopir dan kernet. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir tidak mengenal medan di tanjakan yang terkenal ekstrim. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, bus yang membawa rombongan study tour dan peziarah masuk jurang di Tanjakan Cae, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut menelan 29 korban jiwa. Kecelakaan maut yang menimpa bus Sri Padmi Kencana terjadi Rabu pekan kemarin. Bus yang membawa rombongan studi tur dan peziarah dari SMP Islam Terpadu Al-Muawana Subang masuk ke jurang di kawasan Tanjakan Cae, Kabupaten Sumedang. Bus mengangkut 59 penumpang dan 3 orang lainnya adalah supir dan kernet. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan kesulitan melakukan evakuasi karena badan bus berada di bawah jurang. Sementara untuk mengangkat badan bus, petugas kerahkan alat berat. Petugas juga batasi pengguna jalan di sekitar lokasi kecelakaan untuk memudahkan proses pengangkatan badan bus. Kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan bus dan belum menetapkan tersangka atas kasus ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pelaku pembunuhan sadis Pasutri di Serpong, Tangerang Selatan diringkus polisi. Pelaku adalah mantan kuli bangunan di rumah korban yang sakit hati karena kerap dimaki. Wahyu Apriansah hanya dapat tertunduk lesu saat digiring petugas Mapolres Tangerang Selatan siang tadi. Pria 22 tahun ini menghabisi nyawa mantan majikannya yang tinggal di perumahan Giriloka 2 Serpong, Tangerang Selatan. Pelaku yang pernah bekerja sebagai kuli bangunan di rumah korban nekat membunuh karena sakit hati kerap dicaci maki. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 dan 363 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Motif pelaku merasa sakit hati karena sering dikata-katai dengan kata-kata kotor dan dengan perbuatan-perbuatan yang menurut pelaku itu sangat menghina dirinya. Pelaku udah kenal korban atau belum, Pak Kapolres? Sebelumnya pelaku adalah kuli harian lepas di rumah korban. Sebelumnya warga perumahan Giriloka 2 Serpong, Tangerang Selatan dihebohkan dengan penemuan jasad pasangan suami istri di rumahnya. Saat ditemukan, kondisi kedua korban penuh dengan luka senjata tajam. Berdasarkan penyelidikan, rumah tersebut dihuni oleh pasangan Kurt, warga negara Jerman, dan istrinya Naomi, warga negara Indonesia. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, pembunuh 2 wanita di Cilebut dan Megamendung Bogor, Jawa Barat terancam hukuman mati. Hukuman mati dinilai sejumlah pihak sangat pantas mengingat kekejaman yang dilakukan pelaku kepada para korban. Inilah detik-detik penangkapan pembunuh 2 wanita yang mayatnya ditemukan di Cilebut dan Megamendung Bogor, Jawa Barat. Bunuhnya pakai apa? Ke tangan, kok bisa mati? Dicekik. Pelaku bernama Rian ini ditangkap di Depok, Jawa Barat. Motif pelaku adalah menguasai harta korbannya. Dengan berkenalan melalui media sosial dan iming-iming imbalan uang, pelaku merayu korbannya untuk bertemu. Pelaku yang kini telah ditahan di Polresta Bogor mengakui segala tindakannya. Ia mengaku sempat panik dan membuang korban di mana saja, asalkan di tempat sepi. Sepanjang jalan saya bingung mau buang kemana. Kalian pulang ya? Sepanjang jalan saya udah bingung mau buang kemana. Makanya saya buang di sini. Kamu kenal korban memang sudah lama benar? Enggak, baru kenal di forum. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman kurungan minimal 15 tahun, maksimal hukuman mati. Sebelumnya sesosok jasad wanita dalam kondisi kaki terikat ditemukan terbungkus plastik di depan toko bangunan di Jalan Raya Cilebut, Bogor 25 Februari lalu. Korban sebelumnya berpamitan untuk mengerjakan tugas di rental komputer, namun tak kunjung pulang hingga tengah malam. Sementara pada 10 Maret lalu, sesosok jasad wanita juga ditemukan di sebuah kebun kosong di kawasan Megamendung Bogor. Korban ditemukan warga yang mencari rumput dalam kondisi berpakaian lengkap. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas pro kontra hukuman mati bagi Rian atas kasus pembunuhan berantai sudah bergabung bersama kami Kompol Doni Herwanto, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, dan Manggua Togu Tambunan, kuasa hukum salah satu korban. Selamat sore Pak Tambunan dan Pak Doni. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak. Baik, sebelumnya pemirsa, penolakan atas hukuman mati datang dari Komisioner Komnas HAM Chairul Anam, namun yang bersangkutan tidak dapat bergabung bersama kami sore hari ini. Saya ke kuasa hukum salah satu korban terlebih dahulu, Pak Tambunan. Kalau kemudian Komnas HAM tidak setuju atas ancaman hukuman mati kepada pelaku, bagaimana sebenarnya tanggapan dari keluarga korban? Tanggapan kami sangat kecewa karena memang pelaku telah menghabisi 2 nyawa dalam waktu yang tidak terlalu jauh dan sudah direncanakan melalui media sosial. Apabila ada pihak-pihak yang merasa mungkin ini tidak layak dihukum mati, kami sangat kecewa terhadap pernyataan tersebut. Pihak keluarga menilai hukuman mati layak diberikan kepada pelaku. Sangat pantas kerja keras polisi apabila memang tidak tertangkap, mungkin ada banyak korban yang mungkin akan berjatuhan. Ini yang kami concern, jangan sampai hal seperti ini dianggap bahwa ini adalah pembunuhan biasa. Komnas HAM menilai masih banyak hukuman lain yang bisa diberikan, misalnya hukuman penjara seumur hidup, Pak Tambunan. Dilihat dari mimik dan memang sepertinya pelaku tidak merasa bersalah, tapi perlu diingat bahwa bukan berarti dia tidak merasa bersalah, ada gangguan kejiwaan yang nantinya dia bisa terlepas dari hukuman sesuai dengan pasal 44 KUHP. Baik, saya ke Pak Doni Ermawan, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota. Pak Doni, apa saja sebenarnya pasal yang menjerat pelaku sehingga bisa terancam hukuman mati? Ya, selamat sore, Mbak. Untuk saat ini tersangka kami jerat dengan pasal berlapis. Yang pertama adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian kami contohkan ke 340, mengingat yang bersangkutan terkait dengan korban yang kedua ini memang pada saat proses penyidikan kita laksanakan, tersangka menyampaikan bahwasanya sudah direncanakan. Dalam artian tersangka ini pada saat menghabisi korban yang kedua sudah mempersiapkan tas besar yang digunakan ataupun yang akan digunakan untuk membuang korbannya. Demikian, Mbak. Jadi pasal yang menyebabkan pelaku terancam hukuman mati ini adalah terkait pembunuhan berencana? Iya, Mbak, demikian. Baik, Pak Doni, keluarga korban meminta dan menilai
pelaku atau tersangka ini layak dijatuhi hukuman mati. Tanggapan dari Anda sendiri seperti apa? Ya, kami saat ini masih proses penyidikan, dalam artian kami masih melengkapi seluruh berkas yang ada, baik itu melengkapi saksi-saksi yang ada, kemudian melengkapi barang bukti yang ada. Apakah nanti dalam proses penyidikan ini sudah pas terkait dengan pasal yang kita persangkakan. Tetapi hal ini kan akan dinilai oleh pihak kejaksaan apakah pasal yang kita terapkan sudah memenuhi unsur atau belum. Karena melihat dari proses penyidikan yang sudah kita laksanakan, baik itu beberapa saksi, kemudian barang bukti yang sudah kita temukan, saat ini sedang berlangsung. Jadi kami mohon waktu kepada masyarakat terutama Kota Bogor untuk menyelesaikan proses penyidikan yang sedang kita laksanakan. Seperti apa sih sikap pelaku selama pemeriksaan? Apakah ada penyesalan dari pelaku? Sampai dengan saat ini sikap pelaku selama proses penyidikan, pelaku melakukan pemeriksaan dengan wajar, dalam artian wajar semua pertanyaan yang kita berikan dijawab dengan lancar, kemudian semua tindakan yang dilakukan baik itu korban yang pertama dan korban yang kedua semuanya bisa menjawab dengan lancar, bahkan sampai memperagakan seperti apa perlakuan tersangka terhadap korban, tersangka bisa menjawabnya. Demikian, Mbak. Adakah penyesalan yang diungkapkan oleh pelaku, Pak Doni? Sampai dengan saat ini yang bersangkutan merasa menyesal, tetapi kami masih mendalaminya apakah memang yang bersangkutan ataupun tersangka memang benar-benar menyesali perbuatannya. Demikian, baik, Pak Tambunan, kalau keluarga sendiri melihatnya apakah benar ada rasa penyesalan dari pelaku, mengapa kemudian keluarga menilai pelaku ini layak mendapat hukuman mati? Yang pertama, korban dibunuh di pertengahan Februari. Kalau memang dianggap dia menyesal, dia sudah tentu tidak akan melakukan pembunuhan yang kedua. Jadi kalau disampaikan tadi oleh penyidik melalui Pak Kasat Reskrim, ya kami berharap sebagai keluarga, wakil keluarga didalami terkait dengan penyesalan dan rasa bersalah yang dilakukan oleh tersangka. Apakah ada kekhawatiran bahwa jika tidak tertangkap ada aksi lanjutan begitu Pak Tambunan yang akan dilakukan oleh tersangka ini? Ya, kami apresiasi terhadap kerja keras polisi. Akibat dari sudah tertangkapnya pelaku, tentu kita bisa pastikan atau kita bisa yakinkan diri kita sebagai keluarga korban tidak akan ada lagi korban-korban yang jatuh, karena tersangka ini sudah merencanakan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak. Baik, saya kembali ke Pak Doni. Pak Doni, bagaimana sejauh ini update terkait pemeriksaan kejiwaan dari pelaku? Untuk saat ini untuk tersangka kami masih merencanakan untuk minggu depan karena kemarin terpotong hari libur, sehingga mau tidak mau proses penyidikan akan segera kita teruskan kembali pekan depan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Kemudian untuk semua saksi-saksi yang ada sudah hampir seluruhnya sudah kita periksa, sehingga kita sesegera mungkin akan melengkapi berkas yang ada. Demikian, Mbak. Baik, Pak Tambunan, bagaimana tanggapan keluarga atas adanya dugaan gangguan kejiwaan pada tersangka? Kami berharap kalau tadi disampaikan dalam pemeriksaan keterangan baik itu pada saat olah TKP dan lain-lain dijawab dengan baik, ya tentu kami sebagai keluarga menunjukkan bahwa tidak ada yang salah terkait dengan kejiwaan. Tetapi kami menyerahkan semua penyidikan dan aturan main terkait dengan pelimpahan kejaksaan, apakah dinilai dianggap bahwa ada gangguan kejiwaan atau tidak. Saya berharap ahli pun bisa menerangkan yang sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya terkait dengan kasus ini. Tapi pihak keluarga memang tidak mengenal pelaku ini sebelumnya ya, Pak Tambunan? Tidak mengenal. Baik, Pak Doni, saya juga ingin konfirmasi, benarkah bahwa tersangka ini merupakan juga pecandu obat terlarang? Ya, sampai dengan saat ini setelah kita melakukan penangkapan kemarin sempat kita lakukan pemeriksaan terkait dengan urinnya. Memang benar yang bersangkutan ataupun tersangka positif menggunakan beberapa obat terlarang terutama jenis sabu. Demikian, Mbak. Artinya pada saat melakukan perbuatan kejinya ini apakah tersangka dalam pengaruh obat-obatan? Kami masih mendalaminya apakah
terkait dengan hal tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan semua orang yang ada yang menggunakan sabu bukan berarti langsung melakukan pembunuhan. Tetapi dari hasil pemeriksaan kesehatan terutama urin kemarin kami menemukan beberapa jenis obat terlarang yang sempat diminum oleh yang bersangkutan ataupun oleh tersangka. Demikian. Jadi pada saat melakukan pembunuhan ini sebenarnya dalam keadaan sadar, Pak Doni? Pada saat kita melakukan penangkapan dan juga pada saat kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan pada saat itu sadar karena semua pertanyaan yang kita ajukan semuanya bisa dijawab oleh tersangka. Demikian, Mbak. Apakah ada indikasi bahwa pelaku ini akan melakukan aksi lanjutan, Pak Doni? Ya, kami sangat berterima kasih lah kepada masyarakat Kota Bogor yang sudah mendoakan kita sehingga hanya 2 korban ini saja yang dilakukan oleh tersangka. Tetapi kami saat ini sangat berharap mungkin masyarakat tidak usah berandai-andai apakah tersangka akan melakukan perbuatan yang lain, tetapi kami sudah berhasil, terutama berhasil mencegah ataupun menghambat tersangka ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan selanjutnya. Demikian, Mbak. Baik, Pak Tambunan, ada di sana juga pelaku ternyata positif mengkonsumsi narkoba dan merupakan pecandu obat terlarang, namun perbuatan dilakukan dalam keadaan sadar sebenarnya. Tanggapan Anda, Pak Tambunan? Ya, salah satu pemicu tindak pidana atau tindak kejahatan tentunya adalah psikopatologi. Maka terkait dengan penerapan pasal juga, kami berharap memang benar-benar pihak kepolisian memberikan efek jera yang luar biasa kepada tersangka ini. Tadi disampaikan bahwa kami selalu mendukung apa yang dilakukan oleh kepolisian. Baik, apa sebenarnya yang menjadi harapan dari keluarga korban, Pak Tambunan? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami sebagai keluarga sangat bersedih di hukuman yang harus diterima oleh tersangka haruslah seadil-adilnya. Mungkin nanti persidangan melalui majelis hakim akan memberikan pertimbangan yang memberikan rasa keadilan kepada kami. Bagaimana kondisi keluarga saat ini, Pak Tambunan? Kami sudah bisa menerima, cuman kami hanya belum bisa percaya apa motif dan kenapa korban harus dibunuh seperti itu. Baik, Pak Doni, dari penyidikan sejauh ini, benarkah motif pelaku ini hanya ingin mengambil harta korban atau ada motif-motif lainnya? Ya, sampai dengan saat ini proses penyidikan yang sudah kita laksanakan, motif yang kami temukan sampai dengan saat ini karena proses penyidikan masih berlangsung. Untuk motif yang baru kami temukan adalah untuk menguasai harta milik korban. Tetapi tidak menutup kemungkinan, Mbak, nanti ada motif yang bisa kita gali terkait dengan motif yang sebenarnya. Karena proses penyidikan belum berakhir, kami mohon doanya, mohon bantuan mungkin nanti dari masyarakat yang tahu terkait dengan kasus ini bisa memberikan informasi sekecil apapun kepada kami. Kami juga terkait dengan proses penyidikan ini akan segera mungkin untuk menyelesaikan agar masyarakat bisa mengetahui sebenarnya apa sih motif yang dilakukan oleh tersangka terkait dengan pembunuhan yang berlangsung. Demikian, Mbak. Baik, Pak Tambunan, dugaan sementara motif karena ingin menguasai harta korban. Dari keterangan keluarga, apa saja mungkin harta benda dari korban yang kemudian dirampas oleh pelaku? Saya juga agak terheran terkait dengan harta korban. Mungkin hanya handphone dan mungkin sedikit perhiasan. Tentu dia membawa korban berkeliling-keliling hingga sampai ke puncak. Saya pikir itu juga menggunakan dana. Agak sedikit bertanya juga apakah hanya itu menjadi motif pelaku untuk menghabisi korban. Baik, kita akan tunggu tentunya proses hukum dari pelaku ini. Semoga ada hukuman yang seadil-adilnya. Terima kasih Pak Tambunan dan Pak Doni sudah bergabung bersama kami di ini sore.